Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dyah Gitarja, yang kemudian dikenal sebagai Tribuana Wijaya Tunggadewi, menjadi raja ketiga Majapahit dan memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Ia adalah seorang raja yang bijaksana dan berpengalaman, dan berhasil memperkuat kekuatan Majapahit serta memperluas wilayah kekuasaannya. Tribuana Wijaya Tunggadewi juga dikenal sebagai seorang raja yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperkenalkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan produksi pertanian, dan memperluas akses ke pendidikan. Selain itu, Tribuana Wijaya Tunggadewi juga memperkuat kekuatan militer Majapahit dengan membangun armada laut yang kuat dan memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara lain. Pada tahun 1350, Tribuana Wijaya Tunggadewi menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk, yang kemudian menjadi salah satu raja terbesar dalam sejarah Majapahit. Hayam Wuruk memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencapai puncak kejayaannya. Ia juga memperkuat kekuatan militer Majapahit dan memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara lain. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencakup seluruh Jawa, Bali, dan beberapa pulau lainnya di Nusantara. Hayam Wuruk juga memperkuat kekuatan militer Majapahit dengan membangun armada laut yang kuat dan memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara lain. Ia juga memperkenalkan beberapa reformasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Namun, pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia, dan tahta Majapahit diteruskan oleh putranya, Wikramawardhana. Wikramawardhana memerintah Majapahit dari tahun 1389 hingga 1429, dan berhasil mempertahankan kekuasaan Majapahit. Namun, pada abad ke-15, Majapahit mulai melemah karena perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1520, Majapahit akhirnya runtuh, dan digantikan oleh Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah, yang merupakan putra dari Prabu Kertabumi, raja terakhir dari Majapahit. Raden Patah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Namun, pada abad ke-16, Demak mulai melemah karena perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1568, Demak akhirnya runtuh, dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir, yang merupakan seorang panglima perang yang berpengalaman. Jaka Tingkir berhasil memperluas wilayah kekuasaan Pajang dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Namun, pada tahun 1586, Pajang mulai melemah karena perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1586, Pajang akhirnya runtuh, dan digantikan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sutawijaya, yang merupakan seorang panglima perang yang berpengalaman. Sutawijaya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Pada abad ke-17, Mataram menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa. Kerajaan ini memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup seluruh Jawa, dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Namun, pada abad ke-18, Mataram mulai melemah karena perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1755, Mataram akhirnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta menjadi dua kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-18 dan ke-19. Kedua kerajaan ini memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Namun, pada abad ke-20, kedua kerajaan ini mulai melemah karena tekanan dari kolonial Belanda. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan kedua kerajaan ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dalam keseluruhan, sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa adalah sejarah yang kompleks dan menarik, yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Meskipun kerajaan-kerajaan tersebut telah runtuh, warisannya masih dapat dirasakan hingga hari ini. Terima kasih sudah banyak yang like dan bagikan.